Nah, ini pertanyaan dari Paku Haji Tangerang, Tangerang Banten. Coba kita jawab. Bolehkah ini kalau mau masuk ke penetasan disemprot dulu kawan, pakai cairan disinfektan. Misal gini, ini telur, ini saya ambil telur kosong tadi sebagai contoh saja. Ini mau masuk ke dalam penetasan, kita semprot dulu menggunakan cairan disinfektan, gitu tadi ya. Boleh atau tidak? Halo gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini selamat malam dulu lah untuk rekan-rekan. Malam-malam kita cek keberadaan dan apa ya? Nih sudah mulai menetas kawan dari sore tadi ya, siang tadi ya, itu mulai pada menetas. Jadi kalau yang seperti ini ya jangan langsung terburu-buru dipindahkan. Ini harus kita tunggu kapan dia sudah mulai bisa bergerak, kapan dia sudah mulai lincah, kapan dia sudah mulai sudah mulai kira-kira mulai lari ya. Jadi jangan terburu-buru kita untuk memindahkannya. Tunggu dulu sampai semuanya betul-betul kondisinya sehat, semua kondisinya sudah lincah, baru dipindah kawan. Nih yang di bawah kita lihat yang di atas, karena suhunya kita bedakan karena di dalam penelitian kawan. Kalau ini suhunya di 37,8 dia mati, kemudian di 37 nanti dia hidup gitu. Jadi di sini gimana ya? Ini di 38,5 ini nanti mati, kemudian hidup di 37, itu nanti hidup di 37. Kalau di bawah mati di 38, jadi hanya selisih 0,5 derajat. Jadi duluan sini ternyata suhunya yang panas itu duluan. Ini sudah hampir merata kawan ya. Ini sudah hampir merata, yang di atas yang di bawah mulai. Nah, itu sudah mati kawan. Ya, suhunya di 38,5 mati, nanti di 37 itu hidup. Kalau ini pas di 38 dia mati, kemudian di 37 nanti dia hidup. Ada perbedaan 0,5 ya, setengah derajat ya perbedaannya ya. Bukan 1 derajat. Setengah derajat. Kalau 1 derajat kan sampai 0,10 ya. Ini 0, ya 0 sampai 10 itu 1 derajat. Kalau di 38 hidup, kemudian nanti 38 mati, kemudian 37 hidup, itu 1 derajat kawan. Nah ini kita pindah ke sini coba. Ini, nah ini dia nih, baru hidup ini. Ini kemarin pemurnian kawan. Ini karena untuk menambah lagi untuk upaya peremajaan. Jadi yang ini memang kita sekat, ada jarak berapa hari. Ini kita sekat, nggak apa-apa. Kita sekat di sini. Nah, ini untuk rekan-rekanku semuanya terima kasih yang sudah hadir. Sudah hadir. Terus kemudian ini ada pertanyaan dari siapa ini ya? Kita cek dulu di YouTube studio saya kawan. Ada pertanyaan masuk. Dari mana ya? Kok lama sekali terbukanya. Nah ini dia. Ini dari Mita Sagita, Paku Haji Tangerang ini ya. Ini coba kita dulu. Assalamualaikum Pak Edi, mohon pencerahannya. Untuk fertil yang mau masuk mesin, kalau disemprot disinfektan atau biofektan, siapa ini masuk nih? Atau biofektan boleh tidak Pak Edi? Terima kasih, salam dari Paku Haji Tangerang Banten. Oke, terima kasih yang dari Paku Haji Tangerang, ini selalu nyimak terus. Ini dari siapa nih?
One way. Tidak tahu dari mana. Pak, bisa dipindahkan dari mesin tetas berapa hari? Dari semalam, Mas. Biasanya kalau hari ini netas, misalkan malam ini netas gitu ya. Besok seharian nggak usah dipindah, terus besoknya kita pindah gitu. Biarkan proses dulu sampai dia nanti benar-benar di situ sudah kuat, kita nyatakan kuat, tapi terus dipindahkan. Cuman ya jangan kelamaan. Kalau kelamaan di dalam penetasan juga nanti lemes mereka, ya mereka lemes, terus angka kematian nanti banyak kawan. Jadi ya setidaknya kalau bisa kira-kira dia sudah kuat, kira-kira dia sudah berani lari, nah itu kita pindah nggak apa-apa. Sehari semalam nggak apa-apa, masih di dalam situ. Nah ini pertanyaan dari Pakuaji Tangerang, Banten. Coba kita jawab. Bolehkah ini kalau mau masuk ke penetasan disemprot dulu kawan, pakai cairan disinfektan. Misal gini, ini telur ini saya ambil telur kosong tadi sebagai contoh saja. Ini mau masuk ke dalam penetasan, kita semprot dulu menggunakan cairan disinfektan, gitu tadi ya. Boleh atau tidak? Kalau saya belum pernah mencoba, terus terang saya belum pernah mencoba. Tetapi kalau kita lap pakai air hangat kuku, itu pernah. Sering dulu waktu terjadi pecah, kan menyebar. Kemudian sebelum masuk itu, saya lap dulu pakai air hangat menggunakan kain, atau menggunakan tisu, atau menggunakan kain lap, nggak apa-apa. Yang penting dia ada air hangat. Tapi jangan terlalu panas. Kira-kira ya hangatnya sama dengan derajatnya itu sama dengan 38 ketika kita proses penetasan lah, hangatnya seperti itu kira-kira. Kalau kita semprot menggunakan cairan disinfektan, Pak, apakah boleh? Saya belum pernah mencoba, tetapi saya menganalisis mungkin pendapat saya pribadi ya, karena saya belum pernah mencoba. Itu kalau bisa ya janganlah. Karena apa? Cairan disinfektan itu kan membunuh bakteri dan kuman yang ada di luar, tujuannya kan gitu. Tetapi saya khawatirnya apa? Saya khawatirnya ini telur nanti, begitu kita semprot dengan cairan disinfektan, takutnya nanti cairan itu ikut masuk ke dalam telur melalui pori-pori yang ada di telur, kan gitu. Telur ini ada pori-porinya kawan, makanya kalau kita netaskan kan ada ventilasinya, ada sirkulasi udaranya. Untuk apa? Untuk bernapas ketika nanti dia sudah ada nyawanya di dalam. Itu takutnya nanti cairan itu ikut masuk ke dalam situ. Setelah masuk ke dalam situ takutnya rusak kawan, takutnya rusak. Nah ini telur ini tadi coba kita senter dulu. Ini kosong, ini bening. Coba kita senter dulu kawan. Nah itu ya. Takutnya kalau kita semprot menggunakan cairan disinfektan, itu nanti cairannya bisa masuk melalui pori-pori kawan. Terus terjadi rusak. Takutnya di situ. Karena telur ini juga ada pori-pori terkecilnya gitu loh. Ya, kelihatan ya nih. Ada pori-porinya terkecilnya. Kemudian ada celah-celahnya. Takutnya kalau kita semprot menggunakan cairan disinfektan, dia akan masuk ke dalam, kemudian embrionya mati. Takutnya di situ. Ini pendapat saya kawan. Boleh kita berpendapat. Kalau nyoba saya belum pernah ya, sejauh ini belum pernah. Takutnya itu tadi kawan, ya. Takutnya dia nanti cairan itu masuk dari celah-celah pori-pori telur ini. Yang kita khawatirkan di situ. Kemudian nanti gagal, takutnya di situ. Kalau saya dulu pernah mengalami itu, saya lap pakai kain hangat. Ya hangat-hangat kuku lah, kira-kira kita sama derajatnya dengan ketika kita menetaskan, sama panasnya sama gitu loh ya. Jadi kalau menurut saran saya mending dilap pakai air hangat lah ya.
Ini takutnya lewat pori-pori yang kayak gini nih. Nih bagian terkecilnya di sini. Tuh. Kan ada putih-putih itu, pori-pori dari telur ini. Nih. Nih, takutnya nanti masuknya dari situ. Tuh kan? Tuh, kita zoom. Di situ takutnya kawan, tuh. Ada pori-pori terkecil-kecil gitu, seperti itu. Nanti takutnya situ ada rembasan, ada merembas dia. Apa ya? Merembas tuh bahasa Indonesianya apa ya? Nah, itu takutnya nanti dia masuk ke celah-celah bagian terkecil-kecil itu sehingga rusak. Saya sendiri belum pernah mengalami kawan, cuman pendapat saya sih kalau bisa ya janganlah. Enak kita apa namanya? Enak kita lap menggunakan air hangat lah. Tuh. Itu pendapat saya kawan. Kalau untuk yang lain ya silahkan, kalau ada tanggapan nggak apa-apa, kita sama-sama belajar di sini kok. Mungkin hanya itu rekanku semuanya. Terima kasih yang dari Paku Haji Tangerang, Banten. Terima kasih. Ditunggu senggolannya kembali untuk rekan-rekan. Pak Bimo apa kabarnya yang di Bogor? Kalimantan halo apa kabarnya? Terus kemudian yang di Papua kemarin Manado, terus kemudian Sulawesi, Aceh apa kabarnya? Banten. Kemudian di Subang, kawan Subang sudah masuk. Terima kasih semuanya. Indramayu, halo. Lampung, apa kabarnya yang di Lampung? Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.